Visi Anda akan menjadi semakin jelas hanya ketika Anda mampu melihat ke dalam hati Anda sendiri, yang mampu menembus batas mimpi dan menelusuri kedalaman kesadaran. Izinkan saya untuk membagikan kepada Anda sebuah kebenaran yang sangat kuat. Kata-kata yang Anda ucapkan di pagi hari bukan sekadar kata-kata. Mereka adalah arsitek yang membangun hari Anda. Setiap kalimat yang Anda ucapkan kepada diri sendiri saat bangun tidur membentuk pola pikir Anda, meletakkan dasar bagi pengalaman yang akan Anda jalani sepanjang hari, dan secara bertahap membangun jalan hidup Anda ke depan. Saat-saat tenang di pagi hari memegang kunci untuk mengatur ritme hari Anda. Jika Anda memanfaatkan setiap hari dengan bijak, Anda sebenarnya sedang memanfaatkan hidup Anda. Ini adalah hal yang lugas, tetapi pada saat yang sama sangat mendalam dan penuh wawasan. Pernahkah Anda merasa kagum pada mereka yang tampak selalu puas dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup? Rahasia mereka tidak hanya terletak pada keberuntungan atau bakat semata, melainkan pada penguasaan ritual kebangkitan yang mereka jalani. Mereka memahami bagaimana cara mengatur niat, mengarahkan emosi mereka, dan menyelaraskan diri mereka dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kebajikan yang mereka junjung tinggi. Hari ini saya ingin memandu Anda dalam menjelajahi bagaimana 5 afirmasi yang tabah setiap pagi dapat mengubah pendekatan Anda terhadap kehidupan secara mendalam. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas mengapa hal ini begitu penting. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah benteng yang kokoh. Setiap pikiran, setiap kata yang Anda afirmasikan akan membentengi dinding-dindingnya. Anda dapat memperkuat benteng ini dengan kekuatan dan kebijaksanaan, atau membiarkan keraguan mengikis kekuatannya. Pilihan ada di tangan Anda. Namun, ingatlah, benteng ini memerlukan penguatan yang konsisten setiap harinya. Jadi, mengapa tidak memulai setiap hari dengan menegaskan kekuatan, tujuan, dan kemampuan Anda untuk berkembang? 5 baris ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah penguatan harian, sebuah disiplin yang memupuk kekuatan batin Anda, memberikan kejelasan yang akan mengungkap jalan Anda menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, satu permintaan sederhana yang saya ajukan adalah agar Anda menekan tombol berlangganan dan membagikan video ini kepada orang lain yang sedang berada di jalur yang sama dengan Anda. Dalam video hari ini, kami menantang para skeptis dan mengundang pemikiran terbuka untuk mengeksplorasi betapa ampuhnya praktik afirmasi di pagi hari. Sangat penting untuk menontonnya hingga akhir, agar Anda dapat memahami sepenuhnya bagaimana praktik tabah ini dapat merevolusi tidak hanya kesedihan tetapi juga kehidupan itu sendiri. Jadi mari kita selami lebih dalam dan membuka kunci potensi hari Anda. Memanfaatkan kekuatan pagi hari setiap pagi memberikan Anda sebuah kanvas yang segar. Sebuah permulaan baru di mana Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hari yang akan datang. Sama seperti fajar yang menyingsing dan menyebarkan cahaya melintasi cakrawala, Anda juga memiliki kesempatan untuk menerangi pola pikir Anda. Kekuatan pagi hari lebih dari sekadar memanfaatkan hari ini. Ini adalah tentang menetapkan fondasi untuk hidup yang penuh perhatian dan berorientasi pada tujuan. Anggaplah sebagai meletakkan dasar untuk sebuah bangunan. Semakin kokoh fondasinya, semakin tangguh strukturnya. Setiap pagi, ketika Anda bangun, Anda disajikan dengan awal yang baru. Sebuah lembaran kosong di mana Anda dapat menyusun hari Anda dengan niat dan ketabahan yang jelas. Sebuah filosofi yang telah teruji oleh waktu mengajarkan kita bahwa bagaimana kita memulai hari kita dapat menentukan jalannya. Ini adalah tentang merangkul masa kini dan mempersiapkan diri kita tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan emosional. Carl Jung pernah mencatat, yang melihat keluar mimpi, yang melihat ke dalam terjaga. Wawasan ini selaras dengan praktik refleksi pagi yang tabah. Melihat ke dalam untuk membangkitkan potensi sejati Anda dengan memulai hari dengan afirmasi bijaksana adalah dialog dengan diri sendiri yang meningkatkan kesadaran diri dan menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda.
Lebih dari itu, pagi hari memiliki posisi yang unik untuk refleksi semacam itu karena sifatnya yang tenang dan seringkali menyendiri. Ini adalah saat ketika pikiran Anda paling mudah dibentuk dan disegarkan dari tidur dan belum terbebani oleh tuntutan hari. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menegaskan kemampuan Anda dan menetapkan niat Anda. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri di saat-saat ini dapat membangun ketahanan Anda untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi pada hari itu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan setiap pagi dengan menegaskan kemampuan Anda untuk mengendalikan reaksi dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Anda tidak hanya bersiap untuk hari itu, tetapi juga melatih diri Anda untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menghadapi kesulitan. Salah satu prinsip ketabahan adalah keyakinan bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ide ini sejalan dengan prinsip-prinsip psikologi modern, seperti yang dikemukakan oleh Carl Jung, yang menekankan pentingnya kesadaran diri dan kekuatan diri dalam penyembuhan dan transformasi. Gagasan Jung tentang menghadapi dan memahami diri batin kita menggema praktik introspeksi dan ketabahan. Penguasaan diri yang tabah mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, sebuah konsep yang dirangkum dengan rapi oleh doa ketenangan. Berilah saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan. Filosofi ini membantu individu membedakan antara peristiwa eksternal dan reaksi internal yang memberikan jalan yang jelas menuju ketenangan pikiran. Stoicisme menekankan bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Ia berpendapat bahwa untuk menjalani kehidupan yang baik, seseorang harus menjalani kehidupan yang bajik, di mana kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri menjadi pusat perhatian. Prinsip-prinsip ini bukanlah konsep yang abstrak, tetapi merupakan kualitas yang praktis dan dapat ditindaklanjuti yang dapat membimbing keputusan dan interaksi sehari-hari kita. Kekuatan afirmasi kita mungkin terdengar mistis, seolah-olah ini adalah mantra ajaib untuk memulai hari Anda, tetapi ada alasan psikologis dan filosofis yang mendalam di balik mengapa praktik ini dapat memberikan perubahan yang signifikan. Pada intinya, afirmasi pagi adalah tentang menetapkan niat. Mereka adalah cara yang disengaja untuk mengarahkan pikiran Anda, yang kemudian membentuk persepsi, tindakan, dan pada akhirnya realitas Anda. Carl Jung dengan terkenal mengatakan, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, hal itu akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Wawasan ini adalah inti mengapa afirmasi itu penting. Sangat kuat. Dengan secara sadar memilih pikiran Anda melalui afirmasi setiap pagi, Anda membawa apa yang tidak disadari ke alam sadar Anda, mulai secara aktif membentuk narasi internal Anda, alih-alih secara pasif dibentuk oleh pengaruh eksternal. Dalam ketabahan, praktik afirmasi mirip dengan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang diyakini para Stoik dalam Premeditatio Malorum, yang melibatkan visualisasi tantangan di masa depan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan ketenangan hati dan ketahanan. Afirmasi kebangkitan memperkuat hal ini dengan menanamkan pola pikir yang dilengkapi untuk menangani apapun yang datang dengan ketenangan dan kebajikan. Ini tentang penegasan kemampuan Anda untuk tetap teguh pada nilai-nilai Anda dan menjalani hidup dengan pola pikir rasional dan positif. Dengan mengintegrasikan afirmasi pagi ke dalam rutinitas harian Anda terlibat dalam praktik yang didukung oleh kebijaksanaan tabah kuno dan penelitian psikologis modern. Latihan ini membantu membentuk karakter yang tidak hanya siap menghadapi dunia, tetapi juga mengubahnya, satu pikiran, satu tindakan, hari demi hari. Menciptakan ruang suci untuk ritual pagi Anda. Ritual pagi Anda bukan hanya tentang menemukan sudut yang tenang di rumah Anda, tetapi tentang mengukir tempat perlindungan di mana pikiran Anda dapat menumbuhkan kedamaian dan kejelasan. Ruang ini menjadi platform fisik dan psikologis di mana Anda terlibat dengan niat dan afirmasi terdalam Anda.
Ini adalah lingkungan khusus yang memberi sinyal pada pikiran Anda bahwa ini adalah tempat dan waktu untuk refleksi dan fokus. Carl Jung menekankan pentingnya menyisihkan ruang pribadi untuk kontemplasi, yang dia yakini penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Dia berpendapat bahwa ruang seperti itu dapat membantu membawa ketidaksadaran ke dalam kesadaran, membina pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Demikian pula, dalam ketabahan, konsep mundur memainkan peran penting. Kaum Stoik, seperti Marcus Aurelius, akan memakan waktu untuk menulis dan merefleksikan praktik yang penting bagi filosofi pengembangan diri dan pemahaman mereka tentang dunia. Menciptakan ruang suci mewujudkan praktik ini, yang menawarkan pelarian dari gangguan dunia luar dan memungkinkan introspeksi serta dialog diri di ruang pagi sakral Anda. Elemen yang mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus ini mungkin termasuk kursi yang nyaman, meja kecil, atau bahkan hanya bantal di suatu tempat di mana Anda dapat duduk dengan tenang, dan pencahayaan yang tidak terganggu memainkan peran penting. Cahaya alami dapat menyegarkan pikiran, sementara cahaya lampu yang lembut dapat menciptakan suasana yang menenangkan. Sebagian orang mungkin lebih menyukai keheningan total, sementara yang lain mungkin menganggap musik instrumental yang lembut atau suara alam lebih kondusif untuk keadaan yang terfokus. Memasukkan barang-barang yang memiliki makna pribadi juga dapat mempercantik ruang ini. Ini mungkin buku yang menginspirasi Anda, simbol pencapaian pribadi, atau bahkan buku catatan untuk menuliskan pemikiran atau refleksi. Barang-barang ini bukan sekadar dekorasi, melainkan alat dan simbol yang memperkuat komitmen Anda terhadap latihan pagi Anda. Sekarang setelah ruang suci Anda telah ditetapkan, mari kita hidupkan hari kita dengan afirmasi tabah yang transformatif ini. Baris pertama, mengendalikan reaksi Anda. Ketika Anda memulai hari Anda dengan penegasan ini, Anda menetapkan niat yang jelas untuk terlibat dengan dunia di sekitar Anda, sesuai keinginan Anda. Anda memutuskan bahwa apapun yang terjadi, respons Anda akan diukur dengan bijaksana dan selaras dengan nilai-nilai Anda. Ini tentang mengakui bahwa emosi seperti kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan adalah hal yang wajar. Namun sejauh mana hal tersebut memengaruhi perilaku kita adalah sesuatu yang dapat kita kelola. Pendekatan tabah ini lebih dari sekadar menekan emosi. Ini tentang memahami emosi, memeriksanya tanpa menghakimi, lalu memilih tindakan yang sejalan dengan pemikiran rasional dan kebajikan. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya menjaga ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Dia percaya bahwa reaksi kita harus diatur oleh alasan, bukan dorongan hati. Afirmasi ini berfungsi sebagai pengingat harian untuk mewujudkan prinsip tersebut. Mempraktikkan afirmasi ini setiap hari memupuk kebiasaan perhatian yang mendorong Anda untuk berhenti sejenak ketika Anda terpicu, untuk menarik napas sebelum merespons dan mempertimbangkan cara paling bijaksana dan konstruktif untuk melanjutkan. Seiring berjalannya waktu, hal ini tidak hanya mengubah cara Anda bereaksi dalam situasi yang menantang, tetapi juga mengubah cara Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Anda menjadi seseorang yang dikenal karena ketenangan Anda dan kemampuan untuk menangani stres serta konflik dengan anggun. Dengan menegaskan, hari ini saya mengendalikan reaksi saya. Anda tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi pemicu stres, tetapi juga melatih diri Anda untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, tangguh, dan berbudi luhur. Anda menganut keyakinan tabah bahwa Anda memiliki kekuatan batin untuk menghadapi tantangan apapun dengan ketenangan dan martabat. Dan baris kedua, saya akan fokus pada hal yang penting. Dengan memulai hari Anda dengan "saya akan fokus pada hal yang penting", Anda secara efektif menetapkan filter untuk aktivitas sehari-hari Anda. Ini berarti secara aktif memilih untuk terlibat dengan tugas, percakapan, dan pikiran yang sejalan dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang Anda. Ini tentang mengenali gangguan-gangguan yang sekilas dan seringkali sepele yang menyita sebagian besar kehidupan kita sehari-hari, dan secara sadar memutuskan untuk mengalihkan perhatian kita pada apa yang benar-benar membangun dan menopang kedamaian batin serta kemajuan pribadi kita.
Epictetus sering berbicara tentang kebebasan yang datang dari memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita kendalikan. Ia menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa eksternal tidak memiliki kandungan emosionalnya sendiri. Peristiwa-peristiwa itu memperoleh makna hanya melalui penafsiran kita. Dengan menegaskan niat kita untuk berfokus pada hal-hal yang pada dasarnya kita pilih untuk diberikan bobot, kita meningkatkan kebajikan dan ketahanan kita. Penegasan ini juga mendorong pendekatan praktis terhadap tantangan sehari-hari yang meminta kita untuk mempertanyakan nilai dan tujuan tindakan kita. Apakah ini penting dalam jangka panjang? Apakah ini kondusif bagi pertumbuhan saya? Apakah ini sejalan dengan prinsip saya? Keberanian, keadilan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mengarahkan keputusan dan interaksi kita ke arah yang bermanfaat, tidak hanya dalam konteks langsung tetapi juga dalam membentuk kehidupan dengan pencapaian yang bermakna. Terlebih lagi, saya akan fokus pada hal yang penting, bukan hanya tentang mencapai tujuan eksternal, tetapi juga tentang mengembangkan kualitas batin yang mendukung komitmen terhadap pengembangan pribadi. Ini memupuk kualitas seperti kesabaran, empati, dan disiplin diri. Ini tentang melakukan upaya sadar setiap hari untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, bukan dalam kesuksesan duniawi tetapi dalam integritas pribadi dan kekuatan moral. Baris ketiga, saya memilih keberanian daripada kenyamanan. Ini adalah penegasan kuat yang mewujudkan prinsip utama filosofi tabah, mengejar kebajikan daripada kemudahan. Pernyataan ini bukan hanya tentang menghadapi tantangan fisik, tetapi tentang menerima ketidaknyamanan yang timbul akibat pertumbuhan pribadi dan kehidupan etis. Ini adalah komitmen harian untuk keluar dari zona nyaman, bukan hanya ketika pertaruhannya tinggi, tetapi dalam keputusan sehari-hari yang membentuk karakter dan takdir kita. Dalam ketabahan, keberanian bukan semata-mata tentang keberanian dalam menghadapi bahaya, tetapi juga tentang keberanian moral, tekad untuk melakukan hal yang benar meskipun itu bukan hal yang mudah. Jujur ketika kebohongan akan lebih mudah, menunjukkan kemurahan hati ketika keegoisan menggoda, dan berpegang pada integritas ketika penipuan mungkin menguntungkan. Penegasan ini mendorong Anda untuk hidup sesuai dengan kebajikan yang tabah, aktif memilih tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan, bahkan keadilan dan pengendalian diri, jika hal tersebut memerlukan pengorbanan atau ketidaknyamanan. Memilih keberanian daripada kenyamanan berarti terus-menerus menantang diri sendiri untuk berkembang. Ini tentang tidak menerima status quo ketika hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Anda, dan ini tentang mengatasi rasa takut akan kegagalan atau penolakan yang seringkali merupakan hambatan dalam upaya memperbaiki diri. Ini merupakan pengakuan bahwa kepuasan sejati datang bukan dari mengambil jalan yang mudah, tetapi dari mengetahui bahwa Anda telah hidup setia pada keyakinan terdalam Anda. Terlebih lagi, penegasan ini selaras dengan gagasan ketidaknyamanan sukarela yang dipraktikkan oleh kaum Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius. Mereka kadang-kadang hidup dalam kondisi yang lebih keras daripada biasanya, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka dapat mengatasinya, bahkan jika mereka kehilangan kemewahan yang biasa mereka nikmati. Latihan ini memupuk ketahanan dan kedamaian mendalam, dengan mengetahui bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada respons internal kita. Setiap pagi, dengan menegaskan, saya memilih keberanian daripada kenyamanan, Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi tidak hanya hari yang akan datang, tetapi semua aspek kehidupan dengan pola pikir yang diarahkan untuk bertahan dan belajar dari tantangan apapun yang menghadang Anda. Ini adalah pengingat harian bahwa dalam ketidaknyamanan, di tengah pertumbuhan dan dilema etika, disitulah letak peluang terbesar untuk membentengi karakter Anda dan menjalani kehidupan yang tidak hanya sukses secara eksternal, tetapi juga memuaskan secara pribadi dan moral. Baris keempat, saya bersyukur atas momen ini. Filosofi stoikisme dan praktik kesadaran modern merangkum gagasan kehadiran, menghargai di sini dan saat ini. Terlepas dari kompleksitas atau tantangan yang mungkin mengelilingi kita, rasa syukur bukan hanya tentang bersyukur atas saat-saat indah,
tetapi tentang mengenali nilai dan pelajaran di setiap saat, merangkul hal-hal positif dan sulit dengan penerimaan yang sama. Ungkapan sederhana ini, ketika ditegaskan setiap pagi, mengalihkan fokus Anda dari kekurangan Anda ke apa yang Anda miliki, dari kecemasan di masa depan ke peluang yang ada. Kaum Stoik, khususnya Epictetus, percaya bahwa kepuasan tidak datang dari akuisisi eksternal, tetapi dari mensyukuri apa yang telah kita miliki. Beliau mengajarkan bahwa kebebasan dan kebahagiaan dicapai melalui kesederhanaan keinginan kita dan penghargaan atas keadaan kita saat ini, tidak peduli seberapa sederhananya. Dengan memulai hari Anda dengan, "Saya bersyukur atas momen ini," Anda menetapkan nada kepuasan dan ketahanan. Ini adalah pengingat untuk menambatkan diri Anda pada saat ini, daripada memikirkan penyesalan masa lalu atau kekhawatiran di masa depan. Fokus pada saat ini sangat penting dalam sikap tabah yang menekankan hidup sesuai dengan alam dan menerima momen saat ini sebagaimana adanya tanpa perlawanan. Rasa syukur juga meningkatkan ketahanan kita dengan memupuk sikap positif, pola pikir yang dapat menahan stres dan kesulitan. Ketika Anda bersyukur, fokus Anda meluas, melampaui masalah-masalah mendesak, memungkinkan Anda untuk terlibat lebih penuh dengan kehidupan dan melihat kesulitan sebagai bagian dari narasi yang lebih besar. Perspektif yang lebih luas ini membantu Anda tetap mantap dan tenang. Baris kelima, saya mencari kebijaksanaan dalam semua pengalaman. Pernyataan ini mencerminkan komitmen terhadap pembelajaran dan pertumbuhan yang terus-menerus. Apapun sifat situasinya, apakah itu menantang, hal-hal biasa, atau menyenangkan, sikap tabah mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman, betapapun sepelenya, mengandung pelajaran tentang kebajikan dan kebijaksanaan praktis. Berpikiran terbuka dan sikap reflektif, di mana fokusnya tidak hanya pada ujian hidup untuk bertahan hidup, tetapi pada berkembang melaluinya dengan mengekstraksi kebijaksanaan di setiap kesempatan. Dengan mempraktikkan afirmasi ini, Anda menyelaraskan diri dengan cita-cita tabah dari orang bijak yang selalu belajar dan beradaptasi. Para Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius percaya bahwa kebijaksanaan bukan sekadar konsep abstrak, tetapi alat praktis yang dapat diasah melalui pengalaman dan refleksi. Marcus Aurelius dalam meditasinya sering membahas bagaimana hambatan dapat diubah menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Menyikapi apa yang menghalangi menjadi cara untuk bertindak. Pola pikir ini mengubah setiap tantangan menjadi guru, setiap kemunduran menjadi batu loncatan menuju pemahaman dan ketahanan yang lebih besar. Dengan menegaskan, saya mencari kebijaksanaan dalam semua pengalaman, Anda berkomitmen untuk melihat kesuksesan interaksi sehari-hari Anda dan kemunduran melalui kacamata pembelajaran. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, ini tentang memperdalam pemahaman Anda tentang bagaimana hidup dengan baik. Ini berarti bertanya pada diri sendiri, apa yang diajarkan setiap pengalaman kepada saya tentang kesabaran, keberanian, keadilan, atau kebajikan lainnya. Ini tentang mengambil bukan hanya pelajaran yang mudah, tetapi juga menemukan wawasan dalam kesulitan, melihat yang konstruktif bahkan dalam keadaan yang sulit. Penegasan ini mempromosikan pendekatan proaktif terhadap ketidakpastian hidup. Alih-alih menjadi penerima takdir yang pasif, Anda menjadi peserta aktif dalam perkembangan Anda sendiri. Anda mulai melihat kehidupan sebagai serangkaian pelajaran yang setiap hari menawarkan kurikulum baru. Perspektif pendidikan ini dapat secara signifikan mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia, yang mengarah ke keputusan yang lebih bijaksana dan cara yang lebih terukur serta disengaja. Terlebih lagi, mencari kebijaksanaan dalam semua pengalaman memupuk kerendahan hati sebagai kebajikan inti dalam sikap tabah. Ini adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, selalu ada lebih banyak hal yang dapat dipelajari dari orang-orang dan peristiwa di sekitar Anda. Hal ini mendorong Anda untuk tetap menjadi pelajar kehidupan yang selalu ingin tahu dan terbuka terhadap perspektif dan ide-ide baru. Kesimpulannya, kekuatan transformatif dari garis-garis tabah yang mengintegrasikan afirmasi tabah ke dalam rutinitas pagi Anda lebih dari sekadar ritual.
Ini adalah praktik transformatif yang membentuk kembali cara Anda berinteraksi dengan dunia. Setiap kalimat tabah yang Anda ucapkan bukan sekadar pernyataan, melainkan sebuah prinsip panduan yang membentengi pola pikir Anda, meningkatkan ketahanan Anda, dan memperdalam pemahaman Anda tentang diri sendiri dan lingkungan Anda. Praktik ini memberikan contoh keyakinan tabah bahwa pikiran adalah benteng jiwa, dan apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita dapat memperkuat atau melemahkan kita. Carl Jung menyoroti pentingnya kesadaran diri dan memahami pendorong bawah sadar dari perilaku kita. Dengan cara yang sama, bantuan afirmasi tabah membawa unsur-unsur bawah sadar ini ke garis depan kesadaran kita, memungkinkan kita untuk terlibat langsung dengan mereka. Dengan memilih untuk memulai hari dengan pemikiran yang terfokus dan disengaja, kita menetapkan preseden untuk kehidupan yang bijaksana dan berbudi luhur. Konsep Jung, bahwa visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri, yang melihat keluar mimpi yang melihat ke dalam terjaga, sangat selaras dengan praktik afirmasi pagi yang tabah. Setiap afirmasi adalah momen melihat ke dalam, membangkitkan kekuatan dan tantangan di dalam, dan bersiap untuk menjalani hari dengan kebijaksanaan dan integritas. Kekuatan transformatif dari garis-garis tabah ini terletak pada kemampuannya untuk secara konsisten menyelaraskan kembali fokus kita dengan nilai-nilai dan cita-cita tertinggi kita. Seperti halnya seorang navigator menggunakan bintang-bintang untuk memetakan arah melintasi lautan, penegasan ini membantu kita menavigasi perairan kehidupan yang bergejolak dengan tujuan dan ketenangan. Mereka mengingatkan kita setiap hari tentang siapa kita dan siapa yang kita cita-citakan, untuk mendasari kita pada keyakinan filosofis kita dan mendukung kita dalam mengejar kehidupan yang baik dan bermakna. Dengan menganut praktik afirmasi tabah setiap pagi, Anda memastikan untuk menetapkan arah kapal Anda setiap hari, sehingga Anda selalu bernavigasi ke arah utara yang sebenarnya. Ini bukan sekadar rutinitas pagi, melainkan komitmen untuk hidup dengan niat, dipandu oleh kebijaksanaan filosofi yang tabah. Dengan menanamkan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda mengembangkan kebajikan yang memperkuat tidak hanya karakter Anda, tetapi juga interaksi Anda dengan dunia di sekitar Anda. Wawasan Carl Jung tentang sifat jiwa menggema penekanan tabah pada kesadaran diri dan transformasi. Jung percaya bahwa pertemuan dua kepribadian adalah seperti kontak dua bahan kimia. Jika ada reaksi, keduanya diubah dengan cara yang sama. Praktik afirmasi tabah sehari-hari mengundang transformasi dalam diri kita yang meluas keluar, mempengaruhi setiap interaksi dan keputusan sepanjang hari. Setiap afirmasi bertindak sebagai katalis untuk transformasi ini, membentuk kita menjadi individu yang tidak hanya lebih sadar diri tetapi juga lebih mahir dalam menavigasi kompleksitas hidup dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Merangkul praktik ini adalah tentang menumbuhkan kehidupan batin yang kuat, yang dapat menghadapi perubahan dan tantangan eksternal. Ketabahan mengajarkan bahwa wilayah kita yang sebenarnya adalah internal kita. Nyatakan pikiran kita, reaksi, dan keputusan. Dengan memfokuskan energi kita di dalam hati melalui afirmasi, kita memperkuat kemampuan kita untuk menjaga ketenangan dan tujuan meskipun dalam keadaan eksternal. Ini mencerminkan cita-cita tabah bahwa kebajikan batin adalah sumber dan tujuan kehidupan yang dijalani dengan baik. Latihan ini juga menumbuhkan ketahanan, seperti pohon yang menguatkan akarnya untuk menahan badai. Afirmasi harian memperdalam filosofi kita. Akar membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Ini lebih dari sekadar bertahan dari tantangan. Ini tentang berkembang melalui tantangan. Menggunakan setiap kesempatan untuk berlatih dan memperkuat prinsip-prinsip tabah seperti keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini di Daily Stoic. Ingat, setiap pagi adalah halaman baru dalam kisah hidup Anda, dan kata-kata Anda adalah pena. Pilihlah dengan bijak. Untuk lebih banyak wawasan tentang menjalani kehidupan stoik, silakan tonton video yang disarankan di layar Anda. Lanjutkan perjalanan ini bersama kami, dan bersama-sama mari kita kembangkan kehidupan yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Sampai waktu berikutnya, tetap kuat dan hidup dengan tabah.